mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang jenis-jenis analisis laporan keuangan perusahaan dan cara teknis menganalisis laporan keuangan perusahaan. Ada laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama menurut Donald Case, Jerry De Waegen, dan Tri De Warfed dalam bukunya yang berjudul Intermediate Accounting, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah alat yang penting bagi manajemen perusahaan untuk mengukur kinerja, keuangan, dan pertumbuhan perusahaan. Laporan keuangan juga memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Yang kedua, menurut Warren Buffett, seorang investor terkemuka telah mengatakan bahwa laporan keuangan adalah buku harian perusahaan yang memberikan informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan, manajemen yang baik, dan potensi investasi yang baik. Dan yang ketiga, menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran terkenal, mengatakan bahwa laporan keuangan adalah sumber informasi yang penting bagi departemen pemasaran dalam perusahaan. Mereka dapat menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk mengatur anggaran pemasaran dan mengukur efektivitas strategi pemasaran. Laporan keuangan dianggap sebagai dokumen yang sangat penting dalam mengukur, melaporkan, dan mengomunikasikan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat penting dalam mengambil keputusan bisnis, analisis investasi, dan evaluasi kerja. Para ahli dan praktisi bisnis mengakui peran kunci laporan keuangan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Penggunaan dan manfaat laporan keuangan. Informasi laporan keuangan digunakan oleh banyak pihak atau pengguna dengan masing-masing kepentingannya. Kepentingannya antara satu pengguna dengan pengguna lainnya tidak sama sehingga informasi yang dicari pun berbeda. Para pengguna informasi laporan keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar. Yang ke satu adalah para pengguna yang berkepentingan langsung terhadap perusahaan, yaitu pemilik dan calon pemilik, kreditor dan calon kreditor, manajemen, karyawan dan calon karyawan, dan pemerintah. Dan yang kedua, para pengguna yang berkepentingan tidak langsung terhadap perusahaan, yaitu analisis dan konsultan keuangan, asosiasi dagang, dan serikat buruh. Apa pengertian dari analisis laporan keuangan? Yaitu adalah proses evaluasi dan penaksiran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi tren, mengukur kesehatan keuangan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Ada juga tujuan analisis laporan keuangan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas. Analisis keuangan membantu pemangku kepentingan seperti manajemen, perusahaan, investor, kreditur, analisis keuangan, dan regulator dalam mengambil keputusan yang informasional dan tepat berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Ada 10 tujuan utama dari analisis laporan keuangan. Yang pertama ada evaluasi kinerja keuangan, yaitu analisis laporan keuangan ini yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. Kedua, ada identifikasi tren, yaitu analisis membantu dalam identifikasi tren dalam data keuangan dari periode ke periode, membantu pemangku kepentingan untuk melihat apakah perusahaan sedang berkembang atau menghadapi masalah keuangan.
Yang selanjutnya ada pengukuran kesehatan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini mencakup pengukuran keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekualitas pemilik. Yang keempat ada penilaian risiko, yaitu analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di masa depan, seperti risiko kredit, risiko operasional, atau risiko pasar. Dan yang kelima, pembandingan dengan industri dan rekan, yaitu laporan keuangan perusahaan sering dibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama atau dengan standar industri. Hal ini membantu dalam menentukan sejauh mana perusahaan berkinerja dalam konteks industri. Keenam, pengambilan keputusan, yaitu hasil analisis laporan keuangan digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Investor dapat memutuskan apakah akan membeli saham perusahaan. Manajemen dapat mengatur strategi bisnis berdasarkan hasil analisis, dan kreditur dapat menentukan apakah akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi efisiensi operasional, yaitu analisis laporan keuangan mencakup evaluasi efisiensi operasional perusahaan seperti penggunaan modal, manajemen stok, dan efisiensi dalam menghasilkan laba. Dan yang kedelapan, peramalan keuangan, yaitu analisis keuangan yang sering menggunakan data laporan keuangan untuk meramal kinerja keuangan masa depan perusahaan. Ini penting untuk perencanaan bisnis dan investasi. Dan yang kesembilan ada kepatuhan hukum dan regulasi, yaitu analisis laporan keuangan juga dapat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan hukum keuangan yang berlaku, seperti standar akuntansi keuangan atau yang disebut SAK atau peraturan pasar modal. Dan yang terakhir ada komunikasi informasi. Analisis laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi penting antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal seperti regulator, investor, dan kreditur. Dan dengan melakukan analisis laporan keuangan secara teliti, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan informasional yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesuksesan dan berkelanjutan perusahaan. Sekian pembahasan saya di video kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.